Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mustafid Bisri, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bulungan. Di sini saya akan melakukan supervisi akademik dengan objek menggunakan rekan sejawat itu Ibu Ima. Beliau mengampu mapel biologi di SMA Negeri 1 Tanjung Palas Utara. Baik, kegiatan kita mulai untuk melakukan kegiatan praobservasi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana keadaannya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi Bu. Sebelum observasi nanti di kelas. Jadi ada beberapa yang akan saya tanyakan. Yaitu yang pertama terkait tujuan pembelajaran nanti Bu. Oh iya. Ya, tujuan pembelajaran nanti di kelas tuh kira-kira bagaimana Bu? Materi yang kami bahas nanti di kelas itu tentang struktur virus Pak. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama mengidentifikasi ciri-ciri virus. Kemudian yang berikutnya mengidentifikasi struktur virus itu sendiri. Kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk virus. Kemudian yang berikutnya mengidentifikasi perbedaan antara virus RNA dengan virus DNA. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah menganalisis apakah virus ini termasuk makhluk hidup atau bukan gitu. Oh gitu. Baik Bu. Sangat baik untuk tujuan pembelajarannya. Nah, rencananya untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu seperti apa Bu? Kalau untuk kompetensi Pak, yang jelas tadi saya ingin siswa-siswi atau peserta didik itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan. Kemudian yang berikutnya tentang sosial emosional, bagaimana mereka bisa saling menghargai antara peserta didik ketika dalam berdiskusi maupun nanti ketika teman sekelompoknya atau kelompok lain itu presentasi. Jadi nanti kan ada sistem tanya jawab. Jadi bagaimana mereka bisa menghargai teman mereka. Baik, terima kasih Bu. Nah, rencananya dalam kegiatan itu adakah metode yang digunakan Bu? Ya, metodenya saya milih diskusi Pak, karena tadi yang pertama saya pengen melihat bagaimana mereka bekerja sama, menghargai antar peserta didik. Kemudian strategi lain yang saya pilih, saya berusaha memilih media pembelajaran yang kira-kira mudah diakses dan disukai peserta didik. Oh baik Bu. Ya. Nah rencananya nanti penilaiannya seperti apa Ibu? Penilaiannya seperti biasa Pak, seperti penilaian tes tertulis. Kemudian saya ingin membuat kuis, jadi lisan, tetapi saya dilempar saja, tidak secara lisan secara pribadi, tetapi menjadi kuis, jadi rebutan antar peserta didik. Oh baik. Untuk sasarannya nanti kelas berapa dan kapan pelaksanaannya Bu? Kelas 10 Pak. Kelas 10 1 di hari apa, jam berapa Bu? Di hari Rabu jam 10.50 kayaknya. 10.50 baik. Nah, baik. Sudah saya ketahui Ibu Ima terkait tujuan pembelajaran, area pengembangan yang akan dicapai dari metode, strategi, bahkan penilaian dan sasaran kelasnya. Nah, untuk selanjutnya nanti saya akan pantau terkait yang sudah Ibu sampaikan di dalam kelas tersebut, mulai dari tujuan hingga ke penilaian. Baik Pak. Semoga nanti waktu observasi berjalan dengan lancar. Amin. Tidak ada kendala. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih untuk kegiatan observasi pra-observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Oke, baik-baik saja
ya. Sehat semua? Sehat, Bu. Baik, sebelum kita mulai, Chandra meminta mohon tolong untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan dalam percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sekarang sebelum Ibu absen, tolong perhatikan di kiri kanan ada sampah atau tidak? Baik. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti terima kasih atas kerjasamanya. Kita tanggung jawabnya luar biasa karena dapat menjaga kebersihan kelas. Oke. Yang berikut itu adalah merupakan salah satu bentuk dari karakter profil pelajar Pancasila, yaitu bertanggung jawab. Kemudian seperti tadi kita berdoa, merupakan salah satu karakter juga bahwa kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya segala kegiatan diawali dengan berdoa. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Ada apa? Kenapa dia tidak hadir hari ini? Baik, berarti dia punya keperluan keluarga. Mudah-mudahan keperluannya lancar. Kita mulai saja. Kita hari ini akan belajar tentang virus. Tapi sebelum itu, Ibu ingin menganalisis, mendiagnosis sejauh mana kalian kenal virus. Karena pernah dengar virus nggak sih? Pernah. Berarti Ibu ingin mendiagnosis bagaimana sih kalian tahu virus itu seperti apa, sampai di mana batas pengetahuan kalian tentang virus. Oke, silakan kerjakan soal asesmen diagnostik yang sudah Ibu kirim di grup berupa link Google Formulir. Silakan. Yang sudah selesai boleh mengajukan tangan ya. Isra sudah selesai? Sudah, Bu. Baik. Tunggu tangannya ya. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Dan lagi? Oke, berarti semua sudah ya? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Sekarang kita bahas tentang virus. Kalau pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang keanekaragaman hayati, pada bab ini kita akan belajar tentang virus. Setelah kalian mengerjakan asesmen diagnostik, kita masuk ke virus. Pernah dengar kata virus nggak? Pernah. Pernah lihat tidak? Tidak. Belum pernah lihat ya, tapi dengar sudah sering. Sering. Virus yang kita pelajari ini, pernah dengar virus untuk komputer tidak? Yang menyerang bukan virus. Yang cocok jadi tempat tinggalnya. Ini sebabnya kita harus rajin cuci tangan setelah menyentuh benda-benda tersebut supaya virus nggak sempat masuk ke dalam tubuh. Virus nggak bisa seenaknya masuk ke tubuh manusia, harus ada perantaranya. Contoh, virus HIV bisa masuk ke tubuh manusia lewat cairan tubuh tertentu seperti darah atau sperma. Kalau ada orang dengan HIV bersinar, jadi kalau virus corona hinggap di telinga atau kakimu, virusnya nggak bisa berkembang dan nggak akan menimbulkan penyakit. Tapi jangan kemudian megang mata, hidung, atau mulutmu ya, karena virusnya bisa masuk lewat jalur ini. Karena virus cuma bisa hidup dalam tubuh makhluk lain, virus seringnya mengganggu kesehatan makhluk yang ditumpanginya. Contohnya virus corona penyebab COVID-19 yang bisa menimbulkan gangguan pernapasan hingga komplikasi. Virus butuh waktu dari mulai masuk tubuh hingga menyebabkan gejala penyakit. Ini namanya masa inkubasi. Dan namanya berbeda untuk jenis virus yang berbeda. Contohnya virus corona yang memiliki masa inkubasi 14 hari. Oleh karena itu, orang-orang yang baru pulang dari wilayah dengan kasus COVID-19 yang tinggi biasanya diminta untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Jika orang itu terinfeksi virus corona, maka biasanya gejala akan terlihat dalam waktu 14 hari. Virus bisa kok dilawan oleh antibodi alami. Sama. Dengan
dengan baik dan kerjasama yang baik. Oke, bisa dimulai, silakan dikerjakan. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah silakan duduk. Duduk kembali ke tempatnya. Yang belum selesai yang mana? Sudah ya? Oke. Oke, kalau sudah, silakan presentasikan hasil dari diskusi kalian hari ini. Kita mulai dari kelompok 1, kelompoknya Rispa. Silakan Rispa. Perwakilan 2 orang. Oke, silakan mulai. Yang lain tolong perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada kami. Berdiri kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi virus. Di sini saya Lulida Mamuka sebagai moderator dan Risma sebagai pemateri. Spesifitas MAM. Keduanya hanya bisa menginfeksi sel tertentu seperti bakteriofag pada bakteri, virus corona pada manusia. Selain itu ada penyakit yang disebabkan oleh bakteriofag yaitu diphtheria, disebabkan oleh bakteri Carinebacterium atau yang telah terinfeksi oleh bakteri ofag yang menghasilkan toksin penyebab penyakit yaitu penyakit kolera atau disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera yang terinfeksi dari bakteriofag. Selanjutnya ada virus corona. Di situ COVID-19 penyakit ini disebabkan oleh virus corona jenis SARS-CoV-2 yang menyebabkan berbagai gejala ringan hingga masalah pernapasan yang serius. Selanjutnya beralih pada pertanyaan yang keempat, yaitu Itu sendiri itu untuk melekatkan reseptor itu pada tubuh inangnya. Jadi pada saat dia akan di saat menempel di jarum itulah nanti masuk virusnya ke dalam tubuh inangnya. Seperti misalnya bakteriofag ini ada jarumnya, di sini ada serat ekornya. Nah, serat ekornya ini akan menempel pada sel inang, sedangkan jarumnya ini adalah yang akan menyalurkan materi genetik ke dalam tubuh manusia itu sendiri. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Penyampaian tadi dari segala presentasi tadi kalian luar biasa, tampil dengan maksimal dan prima. Jadi ucapkan terima kasih, kerjasamanya juga hebat. Berarti dapat disimpulkan bahwa virus ini adalah infeksi virus ini yaitu dengan cara menjaga kebersihan, imunisasi dan lain sebagainya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Oke, untuk merefleksi sejauh mana pemahaman kalian tadi tentang virus, silakan. Sudah siap belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu lalu saya melakukan observasi dengan rekan sejawat yaitu Ibu Ilma. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah,
kegiatan hari ini adalah kegiatan pasca, Bu. Setelah kemarin minggu lalu kita melakukan observasi di dalam pembelajaran Ibu. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Ada beberapa yang sudah saya catat, Bu. Tetapi sebelum saya masuk dalam catatan tersebut, bagaimana perasaan Ibu waktu mengajar kemarin itu, Bu? Perasaan saya hampir sama dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Cukup antusias, cukup menyenangkan karena anak-anak ini antusias dalam pembelajaran. Jadi tidak ada yang signifikan problemnya atau masalahnya, tapi suasananya cukup menyenangkan seperti biasanya. Bahkan pada saat pembelajaran itu keaktifannya cukup nampak begitu, Pak. Ya, alhamdulillah, Bu, ya. Berarti anak-anak tetap semangat. Pak. Nah, untuk perasaan Ibu saat ada saya atau supervisor di dalam kelas itu seperti apa ya, Bu, kira-kira? Baik, sebagai manusia biasa tentu ketika ada yang mengamati tentu ada sedikit nervous, Pak. Oh iya. Nah, itu sudah biasa dan manusiawi, saya kira itu biasa. Tetapi saya berusaha untuk tetap berjalan sesuai dengan rencana yang sudah saya tetapkan, berusaha untuk tetap mengajar seperti biasa, walaupun saya tahu bahwa ada supervisor yang sedang mengawasi saya. Ya, baik, Bu. Baik, Bu, bisakah Ibu ceritakan kembali terkait pembelajaran kemarin, Bu? Baik, pertama pasti didahului dengan pendahuluan, mulai dengan salam, kemudian saya menyempatkan untuk pengecekan kebersihan, Pak. Jadi kebersihan tak ada sampah atau apa yang ada di lingkungan sekitarnya di kelasnya itu. Kemudian seperti biasa absensi, menekankan tentang profil pelajar Pancasila, yaitu tentang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti saya mengajak siswa-siswi untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Setelah itu seperti biasa asesmen diagnostik, saya pakainya Google Form, Pak. Iya, Bu. Jadi saya asesmen diagnostiknya cuman beberapa soal, tapi saya hanya ingin menganalisis sampai di mana pengetahuan mereka tentang materi yang akan saya ajarkan. Iya, betul. Nah, setelah itu baru saya masuk ke materi inti. Itu saya pilih video dari YouTube, Pak. Oh gitu. Iya, 2 video yang saya pilih, saya sesuaikan dengan materi saat itu, yaitu struktur virus. Jadi saya memang mengangkat kenapa 2 video? Karena 1 video tidak mencakup seluruh materi. Makanya saya siapkan untuk 2 video. Gitu. Kemudian setelah mereka melihat video itu, seperti biasa saya menyuruh mereka berdiskusi. Jadi sudah saya bagi kelompok, kemudian berdiskusi. Setelah mereka berdiskusi, mempresentasikan materi, itu masalahnya sudah saya berikan terlebih dahulu. Jadi masalah sudah saya berikan, kemudian mereka tinggal memecahkan dari apa yang sudah saya berikan itu, kemudian mereka presentasikan ke depan. Setelah presentasi ada waktu untuk tanya jawab, tapi tidak banyak, Pak. Jadi cuma 1 pertanyaan untuk 1 kelompok karena durasi waktu. Iya. Nah, setelah itu seperti biasa kesimpulan. Jadi saya meminta siswa menyimpulkan materi. Walaupun saya bantu, tetapi saya ingin siswa terlebih dahulu. Nah, siswa menyimpulkan, kemudian kami bersama-sama menyimpulkan materi. Setelah itu untuk mengevaluasi sampai sejauh mana mereka memahami materi, maka saya menggunakan kuisis, Pak. Untuk tes tertulisnya saya menggunakan kuisis. Nah, jadi mereka mengisi itu kuisis. Kemudian setelah itu saya meminta mereka menyampaikan apa yang kurang dari pembelajaran saya. Tapi itu lewat catatan saja, Pak. Jadi mereka mencatat di kertas, kemudian menyampaikan ke saya apa yang kurang. Jadi saya bisa tahu, kemudian di pertemuan berikutnya apa yang harus saya perbaiki. Nah, untuk tes yang tanya jawab yang saya pernah sampaikan Bapak sebelum observasi, itu memang saya lakukan di pertemuan berikut. Jadi pas pertemuan awal di pertemuan berikut itu baru saya tes yang lempar tanya jawab. Alasannya karena di pertemuan berikut itu
saya hanya ingin mengetahui apakah di pertemuan yang lalu pelajaran itu masih diingat pada pertemuan berikutnya. Ya. Gitu Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nah, sangat lengkap sekali terkait di dalam pembelajaran kemarin. Adakah refleksi Bu untuk Ibu atau untuk anak-anak terkait pembelajaran hari ini? Iya, baik, refleksinya itu tadi Pak, saya meminta mereka untuk menyampaikan kekurangan dari pembelajaran saya. Jadi saya biarkan mereka untuk menyampaikan apa saja. Saya tidak pernah membatasi. Boleh mereka mengungkapkan apa saja yang mereka rasakan, supaya saya juga tahu di mana kelemahan saya. Ternyata ketika saya membaca dari apa yang disampaikan, yaitu yang saya sadari sebenarnya, saya tidak bisa membuat ice breaking yang menurut mereka mungkin ice breakingnya kurang menarik karena cuma tepuk-tepuk itu tadi. Sementara mereka mungkin menginginkan yang lebih dari itu. Nah, itulah kelemahan saya. Saya tidak sanggup untuk ice breaking yang harus ekspresinya gitu. Itu mungkin yang perlu saya pelajari lebih lanjut. Terus kedua tuh IT Pak. Karena memang saya menggunakan IT kan itu. Cuman itu memang dasar. Saya baru belajar. Jadi itu kayaknya yang perlu saya tingkatkan. Oh iya, baik Bu. Nah, mungkin untuk refleksi nanti kita bisa bicarakan refleksi ataupun ice breaking dan IT-nya. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut bagaimana Bu? Untuk mengatasi seperti misalnya yang tadi pertama adalah ketidakmampuan saya atau kekurangan saya di penggunaan IT, saya berusaha untuk terus belajar Pak. Jadi saya nanya sama teman-teman sejawat yang lebih dahulu mempelajari itu. Jadi kalau saya mau masuk kelas atau apa, saya nanya lagi karena saya tahu usia saya tidak muda, pasti saya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian ice breaking, ini yang masih saya nyari referensi bagaimana ice breaking yang mungkin menarik tapi dan yang cocok dengan Ibu dengan gitu saya gitu Pak. Saya kan lumayan malu kalau ekspresinya berlebihan gitu. Kalau saya tuh biasanya ice breaking bisa sambung cerita Bu. Oh gitu Pak. Iya, semisal kayak saya pergi ke Indomaret, terus ke Indomaret ternyata di kasir itu siswa A. Nah, nanti yang ditunjuk siswa A ini, dia nanti buat cerita lagi, nunjuk lagi siapa kayak gitu. Tapi agak lama memang proses itu. Baik Bu. Jadi untuk hambatan itu bisa terjadi karena memang untuk ice breaking Ibu kurang percaya diri dan nanti Ibu akan mencari yang sesuai dengan Ibu. Dan terkait IT ya memang faktor usia kata Ibu, tapi insya Allah saya percaya dengan Ibu Ima, meskipun dengan usia yang sudah segini, insya Allah Ibu tetap ingin belajar. Nah, untuk solusinya bagaimana Bu kira-kira? Solusi untuk hambatan itu tadi. Ya itu tadi Pak, saya belajar sama rekan sejawat, nanya, kemudian cari referensi. Karena kan sekarang itu sebenarnya tutorial di YouTube juga banyak. Jadi kalau di waktu luang saya kadang-kadang buka, walaupun terus terang, saya kalau buka dan saya nggak langsung praktek itu nggak bisa Pak. Jadi saya langsung praktek, besok kadang lupa lagi saya buka lagi. Iya. Nah, namanya manusia Bu ya. Jadi kita perlu banyak belajar, apalagi guru ya, kita harus lebih daripada siswanya. Nah, untuk rencana solusi itu akan Ibu lakukan kapan Bu? Kalau bisa secepatnya. Secepatnya ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Ima. Saya sudah mendapatkan catatan terkait kegiatan observasi kita. Jadi semoga kedepannya apa yang sudah Ibu rasakan terkait kekurangan di ice breaking, terus terkait IT, nanti Ibu bisa belajar dengan saya atau dengan rekan sejawat yang lainnya. Baik Bu, terima kasih untuk pertemuan pasca observasi ini. Baik Bu. Baik, terima kasih untuk kegiatan pasca observasi ini. Saya anggap sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.